Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ajaranillah wa iyyakum minal bid'i wadh dhalalati wan nar. Amma ba'du ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad qala Allahu azza wa jalla inna aqramakum 'indallahi atqakum. Fa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Baqarah, tepatnya ayat 155, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh kami akan mengujimu kepada engkau wahai Muhammad dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, dan juga jiwa serta kekurangan buah-buahan. Tapi berilah kabar gembira kepada mereka, orang-orang yang sabar saat ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, yang apabila ditimpa ujian kepada mereka, mereka mengatakan semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala menyebutkan satu kisah tentang ayat ini. Dahulu di zaman salaf ada seseorang yang bernama Al-Imam Al-Asma'i rahimahullahu taala, seorang ulama pakar sejarah. Satu hari Al-Imam Al-Asma'i ini sedang safar dalam rangka rihlah li talabul ilmi, ke sana kemari mencari ilmu, bersama salah satu temannya. Kemudian dia tersesat di sebuah padang pasir. Sementara perbekalannya sudah habis, tidak ada yang diminum dan sudah tidak ada lagi yang dimakan. Dan kita tahu bahwa kondisi padang pasir akan berbeda dengan kondisi tempat-tempat yang lainnya. Kalau sampai kekurangan makanan dan minuman, dipastikan dia mati. Tetapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan, dia melihat ada sebuah tenda besar. Maka dia merasa senang, boleh jadi mungkin ada penghuninya dan dia bisa makan dan minum di situ. Setelah didekati tenda tersebut, rupanya ada seorang nenek yang sudah tua renta. Maka dia pun mengucapkan salam kepada nenek tersebut dan dijawab salam.
Kemudian Al-Asma'i mengutarakan keinginannya bahwa dia seorang musafir, kekurangan bekal. Dia butuh apa yang hendak diminum dan dimakan. Kata sang nenek ini mengatakan kepada Imam Al-Asma'i ini, tunggu wahai nak, aku memiliki beberapa ekor kambing. Nanti ku akan sembelihkan kambingku dan ku akan makan dengan kambing itu. Tapi masalahnya, putraku dari kemarin belum pulang. Boleh jadi mungkin hari ini dia akan pulang dan akan membantu untuk menyiapkan makanan. Selang beberapa waktu rupanya dari kejauhan ada 2 ekor unta. Yang satu ditunggangi, yang satu tidak ada penunggangnya. Kemudian mendekati tenda itu, semakin dekat semakin dekat. Kemudian unta yang ditunggangi oleh penunggangnya menghampiri sang nenek dan mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala akan musibah yang menimpamu. Nenek ini masih bingung dan mengatakan, ada apa gerangan? Maka sang penunggang unta mengatakan, putramu meninggal dunia. Dia terjatuh dari untanya, kemudian masuk ke dalam tebing dan tidak bisa diselamatkan. Aku hanya bisa membawa untanya saja. Tiba-tiba nenek ini kemudian sempat terdiam. Bagaimanapun ini kabar yang memilukan. Tapi nenek ini hanya mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian nenek ini mengatakan kepada kawan puteranya ini, nak, bolehkah kau turun? Sembelihkan seekor kambing, kemudian masakkan kambing itu, kau hidangkan kepada 2 tamuku ini, katanya. Kemudian sang nenek mengatakan kepada Imam Al-Asma'i, karena tidak kenal, tetapi penampilan thalabul ilminya nampak dari pakaiannya, dan mengatakan, kata nenek ini, nak, aku melihat engkau ini orang saleh. Bisakah kau bacakan 1-2 ayat untukku supaya aku tenang? Maka Imam Al-Asma'i rahimahullahu ta'ala kemudian membacakan Al-Baqarah 155 ini. Wala nabluwannahum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar itu, yang apabila ditimpa musibah kepada mereka, mereka mengatakan inna lillah, kita semua datang dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nenek itu mengatakan, semoga Allah membalas kebaikanmu, nak. Kemudian nenek ini menengadahkan tangannya ke langit dan mengatakan, Allahumma hjurni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala akan musibah yang menimpaku. Kemudian dia pun meminta izin untuk melaksanakan 2 rakaat salat sunnah. Maka nenek itu pun mengambil wudu, kemudian dia salat. Kemudian ketika dalam kondisi sujud, dia pun sujud yang cukup lama. Maka Imam Al-Asma'i memperhatikan nenek itu sambil meneteskan air mata. Tapi nenek itu tidak bangkit dari sujudnya. Rupanya Allah Subhanahu wa ta'ala cabut nyawa nenek ini ketika sedang sujud. Kaget karena mendengar putranya meninggal. Kata Imam Al-Asma'i rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, demi Allah, aku tidak pernah melihat wanita sesabar wanita ini. Dia bisa menghadapi musibah dan mengembalikan musibah itu kepada Allah, dan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma hjurni fi musibati. Semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berikan pahala akan musibah yang menimpaku. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lihatlah kisah Al-Asma'i dan seorang nenek tua ini. Banyak pelajaran yang kita bisa petik dari sini. Bagaimana caranya kita menghadapi musibah, menghadapi ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala
turunkan kepada kita. Terkadang di antara kita ada orang-orang yang tidak sabar, bahkan kemudian menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, disangkanya bahwa musibah yang ditimpakan itu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengatakan, ya Rabb, di mana keadilanmu? Ya Rabb, di mana rahmatmu? Ya Rabb, di mana kasih sayangmu? Ya Rabb, begini dan begitu. Dia salahkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau kita melihat sejarah dalam Al-Quranul Karim, kalau hari ini seandainya ada saudara-saudara kita yang ditimpa musibah, boleh jadi mungkin karena kejahatannya akhirnya kemudian masuk penjara. Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam pun pernah dipenjara, bahkan dia masuk penjara karena dizalimi, bukan karena kezaliman yang ia perbuat. Bertahun-tahun Nabi Yusuf di penjara. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada kita berupa penyakit, Nabi Allah Ayyub alaihi salatu wassalam 18 tahun lamanya ditimpa penyakit yang belum pernah diberikan kepada kaum sebelumnya. Dengan penyakit inilah dia dijauhi hampir semua manusia, kecuali hanya istrinya yang merawatnya. Istrinya pun harus bersabar dengan menjual kepang rambutnya hanya untuk makan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau seandainya di antara kita yang ditimpa musibah, boleh jadi mungkin orang-orang yang kita cintai meninggalkan kita. Nabi Yakub alaihi salam, ketika cinta-cintanya kepada Nabi Yusuf alaihi salam, tiba-tiba harus berpisah dengan Yusuf. Bertahun-tahun lamanya dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Bahkan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia menguburkan dengan tangannya 6 dari putranya, dari putra-putrinya. Qasim meninggal, Rasul masih hidup dan Rasul yang menguburkannya. Abdullah meninggal, Rasul masih hidup. Kemudian Zainab meninggal, Rasul masih hidup. Ruqayyah meninggal, Rasul masih hidup. Ummu Kulthum meninggal, Rasul masih hidup. Ibrahim meninggal, Rasul masih hidup. Bahkan Khadijah, wanita yang tercinta, meninggal, Rasul masih hidup. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka musibah apapun yang Allah timpakan kepada kita, supaya musibah itu terasa ringan bagi kita, lihatlah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira musibah apa yang menimpa kita? Lihat Rasul. Karena tidak ada musibah yang menimpa kita kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengalaminya. Dia pernah miskin, dia pernah dihina, dicaci, dimaki, dia pernah dilempari, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, musibah itu tanda cinta Allah kepada kita. Karena Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah itu kalau suka dengan seorang hamba, pasti Allah mengujinya. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Kalau dia suka dengan ujian itu, Allah senang dengan dia. Tapi kalau dia tidak suka dengan ujian itu, Allah benci dengan dia. Aqulu ma tasmaun, aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Ada 5 perkara yang ingin saya sampaikan secara singkat. Bagi anda yang terkena musibah, entah kesehatan, entah ekonomi, entah apalah, musibah itu berbagai macam. Maka untuk menenangkan musibah itu, yang pertama, berqanaahlah kepada Allah. Artinya qanaah, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu an. Apa kata Rasul kepada Abu Hurairah? Irdha bima qasamallahu lak. Redhalah dengan pemberian Allah, besar ataupun kecil.
Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan sedikit, kita katakan alhamdulillah. Kalau Allah memberikan banyak kepada kita, kita pun katakan alhamdulillah. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih paham tentang kemaslahatan hambanya. Allah yang menciptakan kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala paham dengan kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memiskinkan kita? Kenapa Allah mengayakan kita? Kenapa Allah menyakitkan kita? Kenapa Allah menyehatkan kita? Kenapa Allah memberikan kesusahan kepada kita? Kenapa Allah memberikan kelapangan kepada kita? Semua ada hikmah di balik itu. Hanya Allah yang tahu hikmahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin mendolimi hamba-hambanya. Di balik itu semua ada keadilannya, ada kasih sayangnya, ada rahmatnya yang kadang-kadang kita tidak tahu di balik itu. Maka redhalah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, sedikit ataupun banyak. Yang kedua, pasrahkan semua kepada takdir. Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir-takdir seluruh makhluknya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi selama 50.000 tahun. Kalau seandainya kita hari ini mendapatkan musibah, katakan musibah ini sudah dicatat di Lauhil Mahfuz sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Lalu apa yang bisa kita katakan? Lalu apa yang bisa kita lakukan? Semua sudah dicatat. Tinggal beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Imshi ala qadarillah, kata para ulama. Berjalanlah di atas takdir, maka Anda akan tenang. Kemudian yang ketiga, bersabarlah. Berapalah manusia hidup di dunia ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Rasul mengatakan, "Mad dunya fil akhirati illa misla ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur madza yarji." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, permisalan dunia dengan akhirat itu seperti permisalan salah seorang di antara kalian mencelupkan jarinya ke dalam lautan, kemudian diangkat, maka di ujung jari itu ada tetesan. Itulah dunia, lautan itulah akhiratnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama hidup jasad yang ada pada badan kita ini? Kemuliaan kita itu bukan pada jasad. Kemuliaan kita ini pada ruh. Kalau kita paham bahwa kemuliaan kita ini pada ruh bukan pada jasad, sehingga tidak mungkin orang yang merasa buruk rupanya dia akan sedih, karena kegantengan itu tidak bernilai di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kalau dia paham bahwa kemuliaan ada pada ruh bukan pada jasad, maka orang yang pincang, orang yang mungkin ketabrak kemudian patah kakinya, akhirnya dia duduk di kursi roda, tidak akan sedih. Kenapa? Karena kemuliaan bukan pada jasad, kemuliaan pada ruh. Ketika manusia meninggal, yang dipanggil bukan jasadnya, bukan wahai jasad, tapi Allah mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei ruh yang baik, jiwa yang baik. Ruh yang dipanggil bukan jasadnya. Berapalah jasad itu bisa hidup? Kalau ruh sudah dicabut, tidak kurang 1 bulan sudah dimakan cacing tangan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka bersabarlah. Kita hidup ini gak lama. Maka gunakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bahwa inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kalimat usri menggunakan alif lam, artinya ma'rifat. Kalimat yusran tidak menggunakan alif lam, bahkan menggunakan tanwin, artinya nakirah. Ulama bahasa mengatakan al-usri yang pertama dialah usri yang kedua, tapi yusri yang pertama bukan yusri yang kedua. Apa maknanya? Kesulitan yang pertama itu juga kesulitannya, tapi kemudahan yang pertama belum tentu kemudahan yang kedua. Setiap datang kesulitan pasti akan datang 2, 3, 4, 5, 6 kemudahan. Itu maknanya.
yakinlah bahwa tidak di dunia, di akhirat. Nabi SAW mengatakan nanti pada hari kiamat akan didatangkan seorang laki-laki yang ketika di dunia paling melarat hidupnya, paling susah hidupnya, tidak pernah senang sedikit pun. Tapi Allah takdirkan dia termasuk penduduk sorga. Kemudian dia pun dicelupkan di sorga hanya sekali celupan. Kemudian Allah tanya kepada dia, hal marra bika min adzabin qad? Masih teringat rasa peritmu di dunia? Dia mengatakan tidak. Subhanallah, satu kali celupan di sorga menghilangkan seluruh keperitan di dunia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir, banyak-banyaklah berdoa dan berzikir. Seperti Nabi SAW satu hari masuk ke dalam masjid. Kemudian di situ ada Abu Umamah radhiyallahu an sedang kebingungan. Dia solat, kemudian dia berdoa, kemudian zikir. Kemudian Nabi SAW menghampiri dan mengatakan, ya Aba Umamah, kenapa engkau di masjid di waktu yang bukan waktu solat? Maka Abu Umamah mengatakan, ya Rasulullah, humumun lazimatni wa duyunun. Bingung wahai Rasul, stres wahai Rasul, hutang yang menimpaku banyak wahai Rasul. Kata Nabi SAW, ya Aba Umamah, maukah ku ajarkan kepadamu beberapa kalimat yang kalau kau baca di pagi dan sore hari, ku jamin stresmu hilang, hutangmu akan terlunasi. Abu Umamah mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasul. Apa kalimat-kalimat itu? Maka Nabi SAW mengatakan, katakan ya Aba Umamah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung darimu minal hammi wal hazan, dari kebingungan dan dari kesedihan. Minal ajzi wal kasal, dari kelemahan dan dari kemalasan. Minal jubni wal bukhli, dari kepengecutan dan dari kebakhilan. Min dila'id daini wa qahri rijal, dari terlilitnya hutang dan terkuasai dengan budi manusia kepada kita. Berdoalah doa yang diajarkan Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wa dila'id daini wa qahri rijal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Atau zikir-zikir yang lain, atau istighfar. Perbanyak istighfar. Kata Nabi SAW, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dzikin faraja. Siapa yang melazimkan istighfar, terus membaca astagfirullah, 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 maka Allah akan hilangkan setiap kesulitan. Allah datangkan kemudahan yang banyak kepada kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibu da'wa ya qadiyal hajah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma nas'aluka khairat dunya wal akhirah. Allahumma wafiqna ila siratakal mustaqim. Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qumu lis salatil jum'ah rahimakumullah.